Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan sirah Nabi ya, yang sudah sampai pada pembahasannya pekan kemarin itu kisah Nabi Musa dan Bani Israel yang ketika Nabi Musa mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala bentuk perintah syariat yang kemudian untuk diterapkan oleh Bani Israel, tapi ternyata Bani Israel malah melakukan penyimpangan dengan cara membuat perantara, alasannya ya, perantara dalam rangka menuju Allah, membuat patung sapi. Baik, hadirin rahimakumullah, ketika Bani Israel yang berjumlah 600.000 orang saat itu, kaum muslimin saat itu berjumlah 600.000 orang, cukup banyak. Tapi ada 3.000 diantaranya yang kemudian melakukan penyimpangan akidah, menyembah berhala. Dan itu bisa diketahui karena patung sapi yang terbuat dari emas itu dibakar oleh Nabi Musa hingga menjadi debu. Dibakar oleh Nabi Musa hingga menjadi debu, dan debunya itu ditebarkan oleh Nabi Musa ke air, apakah sungai ataukah ke laut. Kemudian seluruh Bani Israel disuruh untuk meminum airnya, dan disitulah ketahuan siapa saja yang betul-betul menyembah berhala. Karena kalau ditanya satu-satu nggak akan mengaku gitu. Dan ternyata jumlahnya mencapai 3.000 orang. Untuk mengampuni dosanya, untuk bertaubat ya dari perbuatan penyimpangannya itu, dari perbuatan syiriknya itu, maka oleh Allah disuruh untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mengakhiri hidup. Kalau sekarang taubat yang semacam itu ada ketika hukuman bagi pelaku zina dari seorang yang sudah menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau yang belum menikah kan dijilid, dicambuk ya, dicambuk sampai 80 kali. Nah, kalau yang sudah menikah itu dirajam sampai meninggal. Itu bentuk taubatnya, itu cara untuk diampuni dosanya. Dosa itu saja ya, dosa perbuatan itu. Dan ini dosa syirik yang dilakukan oleh Bani Israel. Bagaimana cara diampuninya? Bunuh, diakhiri hidupnya. Dan yang 3.000 orang ini dieksekusi oleh kaum Levi. Kaum Levi ini kaum yang sebangsa dengan Nabi Musa, yang sesuku dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu keturunan Levi ya. Bani Israel yang 12 orang itu, ada salah satunya diantaranya namanya Levi. Musa bin Imran bin Qahit bin Azir bin Levi bin Yakub. 5 atau 6 keturunan dari Nabi Yakub ke Nabi Musa itu 6 atau keturunan. Dan Levi ini saya pernah mendapatkan kiriman cuplikan video tentang siapa namanya lupa tentang jenis pakaian, Pak. Levi tambah S di ujungnya, atau nggak tahu sih bacanya bagaimana, Levi's atau Levi's, kita kan bilangnya Levi's, Pak. Dan kalau mau beli jenis pakaian itu, usahakan belinya yang KW saja, Pak. Jangan yang ori ya. Itu dari video itu. Kalau mau beli ya, kalau kita jemputnya bahan jeans ya, dengan merek Levi's atau Levi's, usahakan belinya yang KW saja. Kenapa? Karena kalau yang ori itu ya, sebagian keuntungannya atau bahkan mungkin 100% lah itu dikirimkan ke tentara Israel untuk kemudian menyerang saudara kita di Palestina.
Wallahu alam. Tapi beliau meyakinkan bahwa itu nyata. Jadi sekali lagi kalau mau beli pakaian nih, biasanya kan kita pengennya yang ori ya. Ini sekali-sekali nyarinya yang KW saja Pak. Mau KW 1, KW 2, mau KW 10 juga lah, nggak masalah. Ini diambil dari Levi itu kan diambil dari nama salah satu anaknya Nabi Yakub. Kalau dari urutan mungkin antara nomor 3 atau nomor 4 lah ya, dari segi urutan anak. Nggak tahu kenapa yang diambil itu nama yang itu gitu kan, ada 12 ya. Salah satunya Nabi Yusuf. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, sebagai bentuk tobatnya itu dibunuh dan dieksekusi oleh 70 orang. Baik, hadirin rahimakumullah, setelah kemudian 3.000 orang itu dieksekusi, Nabi Musa jelas memiliki penyesalan ya. Penyesalannya bukan karena harus membunuh, bukan. Karena itu memang bentuk bagian dari taubatnya mereka. Tapi yang menjadi penyesalan bagi Nabi Musa adalah harus berkurang kan, setidaknya mau bagaimanapun dari 600.000 berkurang 3.000 itu ya tidak terlalu berpengaruh sebetulnya. Tapi angka 3.000 itu kan banyak ya. Angka 3.000 itu kan banyak. Maka karena itu juga harus membunuh saudaranya sendiri ya, harus membunuh saudaranya sendiri. Nabi Musa dengan 70 orang ini pergi ke sebuah tempat yang kemudian dinamakan Gunung Munajat Pak. Disebut sebagai Gunung Munajat. Di situ kemudian Nabi Musa dan yang 70 orang ini berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut juga Gunung Musa. Konon katanya di sini tempatnya. Ada ya? Dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala ini didengarkan oleh yang 70 orang ini. Didengarkan oleh yang 70 orang ini. Jadi Nabi Musa berdialog dengan Allah, suara Allahnya terdengar oleh yang 70 orang ini. Dan dialognya diantaranya adalah permintaan Nabi Musa untuk menggantikan umat yang 3.000 orang yang hilang itu, yang terbunuh atau yang dieksekusi itu. Jadi minta ada kompensasi lah ya, kompensasi. Saya sampaikan di awal, hadirin rahimakumullah, kondisi umat akhir zaman itu sudah disampaikan oleh Allah dari Rasul ke Rasul, itu sudah disampaikan. Kondisi umat akhir zaman itu sudah disampaikan gambarannya. Contoh Pak, tentang usia kita yang kisarannya antara 60-an lah, antara 60-an tahun, itu di zaman Nabi Nuh sudah disampaikan. Kan ada satu orang nenek-nenek bahasanya ya. Kan Nabi Nuh itu usianya 950 tahun, atau dalam bahasa Al-Quran 1000 kurang 50 tahun usianya. Ada seorang nenek yang mengadu kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Allah, kasihan anak saya ini sedang bersedih. Kenapa? Anak saya baru 60 tahun sudah meninggal. Baru 60 tahun bilangnya Pak. Kasihan, masih ya, mungkin masih balita, mungkin kalau sekarang 6 tahun gitu. Kasihan udah meninggal. Maka kata Nabi Nuh, nggak usah sedih. Nanti akan ada satu umat justru anak kamu itu, usia anak kamu itu yang paling tua. Itu ada gambarannya, sudah diberikan gambaran tentang Nabi terakhir, sudah diberikan gambaran dari zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Musa juga sudah diberikan gambaran bahwa akan ada umat terakhir. Kondisinya bagaimana sudah disebutkan. Rasulnya bagaimana sudah digambarkan. Nah, Nabi Musa tahu tentang suatu umat yang saling menasihati dalam kebaikan dan keburukan. Ini hanya ada, karakter ini hanya ada pada umat Nabi terakhir, yakni umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kan. Umat Nabi sebelumnya tidak ada. Saling menasihati antar sesama itu tidak ada Pak. Yang menasihati mereka, yang meluruskan mereka ketika berbuat salah hanya Nabi. Sesama umat nggak peduli Pak, mau salah mau benar nggak peduli, nggak ada.
apa kalau boleh disebutkan tradisi saling menasihati atau kewajiban saling menasihati, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, itu tidak ada. Nah, Nabi Musa minta, jadikanlah karakter umat yang seperti itu menjadi karakter umatku yang saling menasihati. Jadi kan karena tadi melihat dari kasus, Pak, ada 3.000 orang yang menyimpang, yang lain itu nggak peduli gitu, nggak mengingatkan. Seolah yang bertugas untuk berdakwah, seolah yang bertugas untuk mengingatkan itu hanya para nabi. Tapi memang dulu begitu kondisinya. Jadi yang 597.000 itu ya a priori saja, tidak peduli. Ya sudah, itu urusan ente gitu. Mau dosa mau enggak ya urusan ente. Seperti itu gambarannya. Maka Nabi Musa minta, jadikan karakter umat seperti itu sebagai umatku. Dan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Itu umatnya Ahmad. Kan kepada Nabi Musa diberikan nama Nabi terakhir itu namanya Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu, ya'ti rasulan min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku nanti seorang rasul namanya Ahmad. Gambaran sih sebetulnya ya. Ditolak Pak permintaan yang pertama. Kemudian permintaan yang kedua, ada suatu umat, maksudnya umat terakhir ya, yang jika berniat melakukan kebaikan maka telah tercatat baginya pahala. Jika kebaikan itu dilakukan maka dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Baru niat sudah tercatat pahala. Meskipun tidak jadi, sudah ada nih catatan pahalanya. Kalau sampai dilakukan dilipat gandakan jadi 700. Umat Nabi Musa atau Bani Israel saat itu berniat berniat melakukan kebaikan belum dicatat sebagai sebuah kebaikan. Baru kalau sudah dilakukan dicatat dan tidak dilipat gandakan menjadi 700. Ini permintaan Nabi Musa tentang karakter-karakter umat terakhir, gambarannya. Nabi Musa minta, jadikan mereka ini umatku. Jadikan karakter yang seperti ini menjadi karakter umatku. Kata Allah, tidak bisa. Itu umatnya Ahmad. Kemudian Nabi Musa masih tidak mau menyerah ya. Disebutkan lagi, ada suatu umat yang mengeluarkan zakat dan zakat itu diterima. Zakat itu dikeluarkan oleh mereka dan diterima oleh sesama mereka. Sedangkan umat sebelum mereka, jika zakat diterima maka api melahapnya. Jika tidak diterima maka binatang buas yang memakannya. Zakat umat sebelum umat Nabi Muhammad itu seperti itu. Jadi bukti diterimanya zakat itu dilahap api. Sama seperti kisah dua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Yang satu diterima, yang satu tidak. Diterima dilahap api. Tidak diterima dibiarkan, yang mungkin akan dimakan oleh binatang. Jadi ada kemanfaatan di sini. Kita zakat diterima oleh sesama kita. Terkadang misalkan gini Pak, zakat fitrah ya. Misal zakat fitrah itu kan fardu ain, kewajiban individu. Katakanlah ada orang yang masuk dalam kategori miskin, katakanlah ada orang yang masuk dalam kategori fakir, dia berzakat, tapi pada akhirnya dia nerima juga zakat itu gitu. Dulu enggak seperti ini konsepnya, seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kata Nabi Musa, jadikan mereka ini umatku. Kata Allah, tidak bisa. Itu umatnya Ahmad. Kemudian hadirin rahimakumullah, kata Nabi Musa, ada suatu umat yang membaca Alkitab dengan melihatnya, menghafalkannya. Dan ini tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Ya, ini jelas tidak dimiliki oleh umat yang lain. Ada satu umat yang membaca Alkitab dengan melihatnya, menghafalkannya, kemudian menyimpannya di dalam dada. Dihafal. Tidak hanya dibaca, tapi juga kemudian dihafal.
Kata Nabi Musa, jadikan mereka ini umatku. Kata Allah, tidak bisa. Itu umatnya Ahmad. Kita tahu bersama bahwa tidak ada satu kitab suci pun, baik Taurat, Zabur ataupun Injil, yang sampai detik ini dihafal, Pak, untuk kemudian dijadikan pedoman. Kenapa? Karena ya Taurat sudah tidak tahu kabarnya bagaimana, Zabur juga bukan sebuah tuntutan ya. Kemudian nanti ada pembahasannya. Kemudian Injil juga sangat-sangat diragukan originalitasnya karena selalu ada amandemen, selalu ada perubahan tergantung dengan kebutuhan, tergantung dengan keperluan saat itu. Sementara Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Satu huruf saja berubah akan ada protes di mana-mana, ya. Satu huruf saja berubah akan ada protes di mana-mana karena terlalu banyak, saking banyaknya orang yang menghafal Al-Quran. Kalaupun tidak semuanya, sebagiannya. Kalaupun tidak 100%, 30%-nya. Tidak 30%-nya, 10%-nya atau 1%-nya. Setidaknya adalah satu surat bagi umat Islam yang dihafal. Minimal surat Fatihah, Pak. Masa nggak hafal ya? Anak kecil yang belum bisa baca aja sudah hafal. Kemudian kata Nabi Musa alaihi salam, ada suatu umat yang beriman kepada kitab yang pertama dan terakhir, memerangi orang yang sesat hingga memerangi Dajjal. Sudahlah ya Allah, nggak usah ada umat terakhir yang itu, umatku saja yang jadi umat terakhir itu dengan segala macam bentuk karakternya. Kata Allah, nggak bisa. Itu umatnya Ahmad. Karena memang Bani Israel nggak akan bisa. Bani Israel nggak akan bisa menerima konsekuensi dari setiap ajaran-ajaran yang ada sekarang. Terakhir kata Nabi Musa, ada suatu umat yang mereka ini terakhir dilahirkan, tapi akan menjadi yang pertama ketika masuk surga. Kita ini umat terakhir, tapi surga Allah haramkan bagi yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Kita ini terakhir dilahirkan, terakhir juga mungkin mati, umat Nabi Muhammad ya. Tapi yang paling duluan masuk surga. Kondisi yang seperti ini itu diinginkan mungkin tidak hanya oleh Nabi Musa alaihi salam, tapi juga oleh nabi-nabi yang lain. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa para nabi itu menginginkan menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ini sekarang, kita udah jelas-jelas menjadi umat nabi, jangan kemudian menginginkan menjadi umat yang lain gitu. Seolah umat Nabi Muhammad ini syariatnya terlalu banyak. Jelas tidak. Kita ini sudah Allah takdirkan lahir di periode ini, di zaman ini. Mau tidak mau harus diterima. Dan kita harus berbangga, harus senang menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya tiket syafaat. Andai dari kita ada amalan yang kurang, andai dari kita ada sedikit kecacatan dalam beramal sehingga mengurangi nilainya, andai di antara kita ada yang bahkan nyaris tidak punya amal sama sekali, jika Allah menghendaki berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, setelah selesai ini kembali kepada ciri khas karakter dari Bani Israel.
Kan dulu Nabi Musa pernah minta agar bisa melihat Allah. Ini sekarang yang 70 orang, dan itu ditolak oleh Allah ya. Ditolak oleh Allah, sehingga Nabi Musa harus melihat, harus merasakan bagaimana gunung ketika diperlihatkan sedikit dari cahayanya Allah itu meledak, meletus, dan Nabi Musa pingsan melihat gunung yang meletus itu. Sekarang yang 70 orang ini penasaran, Pak. Kayaknya kita juga bakal mengalami hal yang sama itu, akan merasakan hal yang sama. Dengar suara doang, tapi kalau nggak ngelihat wujudnya, kayaknya kurang sempurna gitu. Betul nggak, Pak? Bagi yang hobi denger siaran radio, ada penasaran nggak, Pak? Pengen tahu ini rupa orang penyiar ini gimana sih? Mungkin ada ya. Ini bukan tentang seseorang, ini Allah masalahnya. Mereka ini orang-orang soleh, Pak. Yang 70 orang ini adalah orang-orang soleh. Makanya mereka terpilih menjadi eksekutor waktu membunuh yang 3.000 orang. Karena saking bersih hatinya, tidak ada unsur dendam, tidak ada unsur kebencian, tidak ada. Mereka ini adalah orang-orang pilihan. Ketika mendengar dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, muncul keinginan mereka, ya Allah, boleh tidak kami melihat wajahmu? Permintaan melihat wajah Allah. Ini sudah disebutkan, ada di surah Al-Baqarah ayat 55, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Bahasanya memang seperti ini. Ketika mereka meminta supaya bisa melihat wajah Allah, maka yang 70 orang ini disambar petir. Disambar petir. Yang namanya disambar petir enak apa enggak, Pak? Kita nggak tahu sih, karena memang belum pernah, tapi kasus-kasus yang sudah ada ya, disambar petir tidak ada yang selamat ya, langsung wafat, Pak. Dan yang 70 orang ini mati. Ada dua riwayat. Yang pertama, yang 70 orang ini kemudian dibangkitkan kembali sebagai bentuk kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah melihat Allah, baru disambar petir saja, baru melihat, mungkin petirnya juga nggak sampai kena badannya, di depannya bisa jadi saja ya, bisa jadi itu sudah kaget luar biasa. Yang rasa kagetnya itu membuat mereka mati, tapi kemudian dihidupkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah yang 70 orang itu selesai, Pak. Tapi ada yang lain yang melihat ya. Selain yang 70 orang itu, jadi melihat bagaimana proses kematian yang 70 orang ini. Kemudian bangsa Bani Israel sejak saat itu tidak pernah ada keinginan untuk bisa melihat, untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kebiasaan baru lah, setidaknya apa-apa nggak pengen ngelihat Allah, apa-apa nggak harus melihat Allah gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, kita juga mungkin ada penasaran, tapi setelah mengetahui ini atau dari sebelumnya setelah tahu bahwa nggak usah lah kita melihat, ada keinginan melihat Allah karena nggak akan kuat gitu. Dan Allah nggak akan izinkan. Kapan Allah izinkan? Nanti di surga kita bisa melihat Allah sejelas kita melihat bulan purnama di malam hari. Ngelihat bulan purnama bagaimana rasanya, Pak? Bulan purnama indah nggak kalau dilihat? Oh, indah, apalagi bulat sempurna. Ini bukan melihat ciptaan, tapi melihat pencipta. Bukan melihat keindahan, tapi melihat sumber keindahan. Disebutkan dalam satu riwayat ketika Allah mengizinkan para hamba
orang-orang soleh mendapatkan balasan di surga, bisa melihat Allah, itu nggak apa bahasanya, bukan nggak bergeming betul ya. Jadi nggak bisa diganggu. Ditawari apapun nggak, kan di surga itu banyak kenikmatan ya. Melihat Allah, ditawari mau apa nggak mau, pengen melihat Allah saja. Dan ini jelas nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayangkan. Kita cuma bisa berharap dan berusaha. Mari sama-sama agar kita bisa melihat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Baik hadirin rahimakumullah. Selesai dari peristiwa itu, kemudian sudah hampir mendekati Yerusalem. Sudah hampir mendekati Yerusalem, tapi ternyata begitu mereka mau memasuki Yerusalem, di Yerusalem yang sudah kurang lebih 500 tahun ditinggalkan itu sudah ada yang menempati. Kan ditinggalkan dari zaman Nabi Yakub. 400 sekian tahun lah, hampir 500 tahun mereka kembali, ternyata Yerusalem atau Palestina sekarang ya, itu sudah ada yang menempati. Dan ada 12 suku. Ada 12 suku. Ya hampir mirip lah dengan Bani Israel. Ada salah satu suku namanya suku Filistin, yang kemudian sekarang menjadi nama tempat itu, menjadi daerah, nama daerah tempat itu, bahkan jadi negara Palestina. Banyak, ada 12 suku. Dan mereka diperintahkan untuk berperang. Kenapa? Karena orang yang di sana itu nggak mau menerima kehadiran Bani Israel. Gitu. Ketika ada apa bahasanya? Dialog kompromi. Mereka orang-orang yang ada di Palestina nggak menerima kehadiran Bani Israel. Kalaupun mau silahkan, tapi jadi kasta kedua. Siap kami suruh-suruh. Bani Israel menolak. Di zaman waktu di Mesir jadi kasta terendah, masa sekarang di kampung halaman jadi kasta kedua, jadi kasta terendah juga? Nggak mau. Kalau begitu pilihannya, jadi mereka harus berperang. Siapa yang menang, mereka berhak menempati Palestina. Mereka berhak menempati Yerusalem secara keseluruhan. Tapi Bani Israelnya tidak mau, menolak jihad. Warga bangsa Palestina, bangsa yang ada di Yerusalemnya siap, Pak. Makanya mereka berani melawan itu, karena memang mereka siap untuk berperang, mempertahankan tempat tinggal mereka. Kami di sini sudah lama. Ini waktu kami datang ke sini, ini tanah kosong gitu. Dan ketika Bani Israel disuruh untuk berperang, mereka tidak mau. Dengan bahasa, ya Musa idhab anta, ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kami tidak akan masuk ke tempat itu selama mereka masih ada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ini jelas-jelas apa ya bahasanya? Kurang ajar bahasanya. Mohon maaf ini. Kata Bani Israel, pergilah kamu dan Tuhanmu. Pergilah kamu dan Tuhanmu berperang, perangi mereka. Kami di sini nunggu, kami di sini duduk-duduk saja nunggu hasil. Kan kurang ajar. Menyuruh Nabi Musa untuk berjuang sendirian. Menolak untuk berjihad. Dan ini jelas menjadi karakter. Berbeda dengan karakter umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kalau saya tanya, Pak, kalau diajak perang mau nggak? Mau nggak Pak kalau diajak perang? Halo? Diajak perang mau nggak Pak? Jihad Pak, jihad. Kemungkinannya kan kedua, menang atau kalah. Menang sebagai orang yang terhormat, kalah mati syahid. Mati syahid masuk surga tanpa hisab. Gak peduli amal kita di waktu yang kebelakang seperti apa, mati syahid masuk surga tanpa hisab. Mau perang Pak? Harus mau. Kalau Bapak diajak perang gak mau, kayak Bani Israel ntar. Dan ini jelas menyalahi
karakter umat Nabi Muhammad SAW. Waktu perang Badar, kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, kita mau perang nggak? Kan itu kondisinya 300 orang bukan mau perang Pak, cuma mau menghalang rombongan dagang, kafilah dagang. Tapi ternyata musuh sudah mengetahui informasi itu. Datang pasukan perang 1000 orang, 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin saat itu. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, perang nggak nih? Kalau mau perang, pergilah engkau bersama Tuhanmu pergilah engkau dengan Tuhanmu, perangi mereka, dan kami akan ada membackup di sisimu, ada di belakangmu, siap berperang. Ya, bicara perangnya ada atau enggak, yang penting sudah siap dulu Pak. Jangan sampai nanti giliran waktunya ada, ya, kita malah sama kayak Bani Israel, tawallau, berpaling. Baik, hadirin rahimakumullah, ini yang qaumin khulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan berpaling. Kemudian ini inna tadi disebutkan di surah Al-Maidah ayat 24 Pak. Rangkaiannya ada di surah Al-Maidah ayat 21 sampai 24 kurang lebih ya. Maka mereka, karena mereka tidak mau berperang, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Yerusalem diharamkan oleh Allah selama 40 tahun. Mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala kayak orang linglung. Selama 40 tahun nggak tahu arah tujuan, nggak punya tujuan hidup. Hidup segan, mati tak mau. Yatihuna fil ardi, muter-muter aja Pak, kebingungan. Mereka hanya bergerak kalau binatang ternak mereka bergerak. Jadi supaya, ya karena itu kan sumber makanan mereka salah satunya ya. Ternak mereka pergi karena insting dalam mencari makan itu kan lebih kuat binatang. Bicara insting ya, masalah survive itu kan manusia kalau disuruh survive di tengah hutan tidak tahu bisa bertahan atau enggak Pak. Insting bertahan hidupnya hewan itu lebih tinggi daripada manusia. Maka mereka mengikuti binatang ternak mereka. Binatang ternak kemana mereka pergi. Ini kurang lebih Pak. Ada nomor 11 kelihatan enggak? Ya. Ada nomor 11. Harusnya dari nomor 11 itu mereka ke angka 13. Tapi di situ mereka menolak jihad, mereka menolak berperang, maka oleh Allah dibuat muter-muter di angka 12. Di situ saja Pak. Selama 40 tahun. Enggak menjauh tapi muter-muter saja di situ. Selama 40 tahun. Sampai akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun pun meninggal dalam masa itu. Dalam kurun waktu 40 tahun itu Nabi Musa dan Nabi Harun pun meninggal di tengah-tengah mereka. Kok Nabi Musa harus ikut-ikutan? Ya itu konsekuensi. Resiko seorang pemimpin yang punya umat, yang punya rakyat model itu, ya dia harus terima konsekuensinya. Jadi Nabi Musa juga terkena dampak. Nabi Musa mau tidak mau menanggung resiko. Yang dikutuk hanya Bani Israilnya saja, Nabi Musa dan Nabi Harunnya enggak. Tapi ya Nabi Musa mau tidak mau menerima resiko itu. Baik, hadirin rahimakumullah, sampai akhirnya nanti, nah ini bagian ini sudah selesai. Nanti Bani Israel seiring berjalannya waktu, berganti generasi, muncul pemikiran-pemikiran baru bahwa mereka sudah harus move on. Ini kalau kita tidak bergerak, kutukan tidak akan berakhir. Jadi setelah kurang lebih 40 tahun ada pemikiran-pemikiran baru. Ayo kalau gitu kita buat pasukan. Kita harus terima tugas. Harus perang. Pada akhirnya nanti Bani Israel berperang dengan melawan orang-orang yang ada di Yerusalem. Dengan dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Yusha bin Nun.
Nabi Yusha bin Nun ini seorang pemuda yang menemani Nabi Musa waktu mau menemui Nabi Khidir. Kan Nabi Musa disuruh untuk mencari seorang yang punya kelebihan dari segi pengetahuan, ilmu hikmah. Nabi Khidir yang kita kenal itu kan ditemani seorang pemuda ya, yang membawa ikan itu. Nah itu kan namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini kemudian menjadi nabi. Setelah Nabi Musa meninggal, Nabi Harun meninggal, Yusha bin Nun ini kemudian menjadi nabi, tapi tidak termasuk yang 25 karena namanya secara definitif tidak tertulis dalam Al-Quran, makanya tidak masuk dalam yang 25. Nabi Yusha bin Nun. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Silakan. Kalau ada. Cukup? Oh, ada apa, Pak? Silakan. Baik. Al-A'raf 164. Ada umat Nabi Musa yang menasihati. Nah, tadi orang lain nggak menasihati Nabi. Bagaimana tafsir yang benar? Yang benar atau supaya menemukan Al-A'raf 1664. Baik, hadirin rahimakumullah, ini tentang pertanyaan Al-A'raf ayat 164. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azaban yang keras? Maka mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Ini agar kami punya alasan. Hadirin rahimakumullah, ini tentang kondisi umat sebelum karena disebutkan wa idz qalat ummatun, ada satu umat. Tadi kami sebutkan mereka kebanyakan tidak peduli tentang umat yang lain. Jadi ini bukan karakter. Jadi bukan karakter yang saling menasihati, itu bukan karakter. Hanya ketika ada, karena bukan karakter jadi di luar kebiasaan ya, di luar kebiasaan. Karena ini bukan karakter, maka ketika ada yang melakukan itu seolah aneh, gitu, seolah aneh. Dan yang namanya sesuatu yang aneh mesti dipertanyakan. Maka ditanya, kenapa kamu menasihati orang itu? Padahal ya kalau mereka melakukan keburukan juga pasti ujung-ujungnya diazab, ya sudah biarkan saja. Dan disitulah kemudian ma'dziratan ini sebagai supaya kami bisa memberikan hujah, alasan. Ini kisah salah satunya berkaitan dengan peran seekor burung waktu Nabi Ibrahim dibakar. Waktu Nabi Ibrahim dibakar, kan ada seekor burung yang mondar-mandir berusaha membawa air dalam rangka supaya api itu padam. Maka diejek oleh yang lain, kamu ngapain? Kamu makhluk kecil itu mau memadamkan api yang begitu besar. Kan menyalanya api waktu Nabi Ibrahim dibakar itu ada dua riwayat, satu minggu lamanya api menyala itu, yang kedua 40 hari. Ini ada seekor burung mondar-mandir bawa air, melemparkan air ke api, jelas-jelas nggak ada pengaruh. Ngapain gitu buang-buang tenaga, buang-buang energi? Maka kata burung ini, setidaknya nanti di hadapan Allah atau saat ini di hadapan Allah, Allah tahu kepada siapa aku berpihak.
Kepada siapa aku berpihak? Apakah kepada Namrud atau kepada Ibrahim? Apakah berpihak pada kebenaran atau kepada keburukan? Sekecil apapun bentuknya harus diupayakan, harus dilakukan. Kenapa? Supaya kita punya alasan. Nah, alasan mereka ma'dziratan. Supaya ada alasan nih. Ketika ditanya, kamu waktu terjadi penyimpangan ngapain? Gak ngapa-ngapain, udah gak selamat, Pak. Jadi akhirnya dua-duanya diadab, ya. Akhirnya dua-duanya diadab. Yang satu melakukan keburukan, yang satu diem, nggak melakukan keburukan tapi diem, Pak. Yang terkena dampak dua-duanya. Yang satu diadab karena melakukan keburukan, yang satu diadab karena diemnya itu, nggak berusaha mencegah. Makanya syariat umat Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya amar ma'ruf tapi juga nahi mungkar. Tidak hanya memerintahkan kepada yang baik tapi juga mencegah dari kemunkaran. Mereka itu bukan karakter mereka sebagai yang memberikan nasihat, tapi ada gitu 1-2 momen mereka kemudian mengingatkan. Tapi jadi aneh gitu karena bukan karakter, ngapain sih, udah biarin aja lah gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan, Bapak. Kalau menggambarkan di surat Al-Baqarah kan ayat 54, waktu aku dan sumber aku kuntum ta'lamun. Jadi bunuhlah diri kamu itu lebih baik. Iya. Ternyata dari tadi kisahnya terbakar. Nah, bagaimana korelasinya dengan ayat Al-Baqarah 24? Ayat 54. 54. Yang terbakar. Nah, tadi kan yang bilang terbakar, padahal yang ada di sini dikisahkan ingin bertobatnya dia untuk membunuh dirinya sendiri. Baik. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa kan mereka menyembah berhala, ya. Mereka menyembah berhala yang 3.000 orang, tidak semuanya. 3.000 orang menyembah berhala. Kemudian kata Allah, "Faqtulu anfusakum", bunuhlah diri kalian. Akhirnya harus mengakhiri hidup. Teknisnya kan Al-Quran memang menyebutkan seperti itu, Pak. Di tafsir Ibnu Katsir atau dalam kitab Qasasul Anbiya yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan teknis mereka membunuh diri mereka itu dengan cara dieksekusi oleh pihak yang lain. Dieksekusi. Kalau tadi dibakar itu yang dibakar ini, Pak, patung sapi. Mereka membuat patung sapi dari emas. Dan itu menjadi penyebab mereka berbuat syirik. Oleh Nabi Musa, patung sapi ini dibakar sampai menjadi abu. Yang dibakar itu patung sapinya, bukan orangnya. Yang dibakar itu patung sapinya. Gitu. Ditebarkan ke air. Semua Bani Israel disuruh minum air yang ditebarkan abu emas, abu patung sapi itu. Dan jadi ketahuan, ada tandanya, tidak disebutkan detailnya. Tapi jelas jadi ketahuan siapa saja nih orang-orang yang terlibat, orang-orang yang menyembah patung sapi. Untuk bertaubat, faqtulu anfusakum, kata Allah, bunuh diri kamu sendiri. Tapi teknisnya tidak bunuh diri seperti apa? Tradisi Jepang tuh harakiri. Harakiri, bukan bunuh diri, bukan. Teknisnya ya dieksekusi oleh pihak kedua. Yang terpilih adalah 70 orang ini. Jadi kalau bahasanya ini, kalau sekarang kamu melakukan zina padahal sudah menikah, maka bunuh diri kamu sendiri. Caranya ya dirajam oleh pihak yang lain. Tapi jelas prosesi hukum rajam sekarang ini susah diterapkan di kita ya. Karena banyak hal-hal, Pak. Syarat-syaratnya banyak. Tidak segampang itu, Pak. Ya. Untuk praktek hukum jinayah atau hukum kisos itu tidak semudah gambaran, tidak semudah yang kita bayangkan. Prosesnya panjang gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang dimaksud membunuh diri mereka ya
itu teknisnya adalah dengan cara dibunuh oleh pihak yang lain, oleh saudara mereka sendiri. Jadi yang dimaksud faktulu anfusakum, bunuh diri kalian. Jadi yang 70 orang ini sebetulnya berat, Pak. Sebetulnya berat karena harus membunuh saudara mereka sendiri yang itu merupakan bagian dari diri mereka. Nanti dalam perjalanannya banyak, Pak. Bani Israil itu saling mengusir. Jadi mengusir diri mereka sendiri, membunuh diri mereka sendiri. Ada nanti di ayat 85. Itu silakan Bapak buka ayat 85, kalau ada tafsirnya silakan. Itu bahasanya kamu membunuh dirimu sendiri dan mengusir dirimu sendiri. Bahasanya begitu. Yang dimaksud adalah yang dibunuh orang lain, yang diusir orang lain, tapi masih bagian dari Bani Israil. Masih satu suku, masih satu bangsa, masih satu keluarga lah bahasanya gitu. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu, Bang. Ada yang lain? Cukup ya? Ini mohon maaf, nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain ketika Bani Israil berhasil memasuki kota Yerusalem dengan dipimpin oleh seorang nabi bernama Yusha bin Nun. Insya Allah di pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nuansa yang lebih baik di hari yang ke-22 bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah tetap meneguhkan keimanan kita, menyampaikan kita, memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita bisa sampai pada akhir bulan Ramadan dan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu Allah terima sebagai amalan-amalan kebaikan dan menjadi bekal kita di akhir akhirat kelak, termasuk juga amalan-amalan yang akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.